Nias berarti Pulau Nias sana Sumatera itu. Wah, ini bisa bikin peta ya, Mister ya. Iya, makanya ini saya lari ke sana, lari ke sini gitu. Nias, Sumatera. Sumatera Kepulauan itu nyebrang dia, nyebrang. Suara Ian Pulau, gede sana. iya, Pulau Gadung. Nah, kalau ini Jakarta. Terus Brebes hadir kalau Brebes sana perbatasan ya. Oke, ini saya bisa ini tap-tap layar share-share Sherlock. Nggak perlu di Sherlock ya. Tap-tap layar. Pecel Madiun. Nah, ini pernah kita ke Madiun nih ya. Saya pribadi saya nih sudah makan langsung Madiun makan begini pakai tangan, memang sengaja pakai tangan. Itu ada biji-biji apa namanya? Ada biji-biji kecil ya, pokoknya mentahan gitulah kita makan tuh sama daun-daun. Udahlah. Ini masih banyak ya, teman-teman sabar dulu ya. Dari MV, Jaksel. Aduh, ini orang bilang pecel Madiun langsung lain aku. Langsung melet-melet gue deh. Ah, suruh baca si Mile ah. Bang Mile naik dulu Bang Mile. Aduh, Bang Iya Mile nih, nih. saya buat bacain timeline juga butuh temen ini, Mister. Iya, mana sih Bang Mile nih? Sabar-sabar Halo, dulu cerita ya. Ini Mister. Mbak Mile. Halo, assalamualaikum. Ini lagi ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mister, gimana, Mister? Ah, ini ada Scarletos. Ya, Mr. Z. Hei, Long time mana no bisa? see. Long time no Ah, see. oh, no time no see. Jadi, No, long time, long time. oke, oke. Oke, ini ada, sabar dulu ya. Ada dari Banjarnegara. Kausing, Mister bulan 8. Oh, yang Taiwan. Oke. Coba dibacain apa namanya Bang Mile ini ada mulai dari Elvano Sudarmo. Loh, Sudarmo kakekmu? Masa Allah. Sudarmo kakeknya dia. Oh, selamat malam semuanya. Assalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak Selamat Ya, berbeda, malam. Pak Mister Ji, ya. ya langsung dibacain aja kawan-kawan kita. Ya, teman-teman, di typing teman-teman dari mana saja ini teman-teman. Sudarno kakeknya Mister Ji, Aliantika dari Weleri, Puspa selalu tap-tap Mister Ji. Ada pertanyaan Halo. tuh Mister Ji dari Indomie. Sehat Mister Ji? Aduh, sehat kalau sudah pakai kaos Malaysia ini sehat lah. Kairo hadir Mister Ji, Siti Maeda. Kairo, Mesir berarti ya, Mesir ya. Elvano dari Batang. Putra Brebes dari Brebes. Hadir Mister Ji bagi-bagi warisan host katanya. Warisan apa ya? Saya hadir habis dari bagi-bagi warisan. Warisan, maksudnya warisan apa dia? Warisan apa Bang Lim? Dari Arema ada Mister Ji Malang. Halo Malang. Halo Malang, iya Dari iya. Nias, Bang Ulrik dan Nias Indramayu Singapura. Wah, mantap Singapura. Mbak Niti ini juga selamat malam, selalu hadir ini Mbak Niti di Komal Mister Ji nih. Niti itu dari mana aslinya? Coba disebutkan Niti itu. Ini Mbak rajin Niti loh, dari rajin mana Mbak orangnya. Niti? Ada dari Patok Besi nih, kakek Sugiono nih juga selalu menyimak Komal Mister Ji nih. Ini ada yang ngomong bener, tapi aku nggak tersinggung. Maaf ya, aku nggak tersinggung. Mister Ji, jangan tua dulu, biar selalu menemani kami dalam bersuara. Saya tua muda podo wae lah. Katanya aku dirinya Terima kasih ini. Bang Pasamba ya. Mister Ji biarpun udah punya cucu tapi masih awet muda teman-teman. Masih gagah. Kita doakan Mister Ji selalu sehat agar tetap menyuarakan keadilan dan kebenaran di Republik Indonesia. Cirebon hadir dari Sari-Sari. Selamat malam Cirebon. Kata Dara Mister Ji masih ganteng ini. Mbak Jelita gimana kabarnya Mbak Jelita? Alhamdulillah baik.
Pici, gimana kabar Pici? Kabar baik, thank you. Masih di Australia kah Pici? Iya, masih di sini. Oh ya, sehat-sehat Pici. Manado Ya, hadir, halo pemilih Manado. juga. Ya, makasih. Tanjung Pinang, hadir Mr. G. Halo Tanjung Pinang. Halo Tanjung Pinang. Oh, si Lim abis bagi warisan almarhum Budi sama uang Aman Yani katanya. Oh, bagi warisan. Oke lah. Oke lah. Sukabumi hadir. Halo, selamat malam Sukabumi. Oke, dilanjut Mr. G. Saya kembalikan ke Mr. G. Loh, jangan dilanjut dulu. Kok siapa dulu? Kenapa habis ini? Live-nya belum selesai sudah dihabisin Sambil- ini gimana nih? Izin teman-teman sambil di tap-tap layar teman-teman Mr. G agar Komal ini tetap eksis bersuara karena banyak kuman-kuman yang selalu mereport. Saya lihat di story-nya Mr. G, kuman-kuman yang selalu menuduh atau mereport Komal Mr. G ini pelecehan seksual lah dan lain-lain. Jadi tap-tap layar sangat berpengaruh untuk Komal Mr. G agar tetap eksis, teman-teman. Iya. Halo Porong Marsidin dari Porong Sidoarjo. Oke, selanjutnya teman-teman, saya Carletos, Bang Mile, kita akan mendengarkan dulu ya. Ini temanya supaya nggak kemana-mana. Kita bahas one by one. Oke. Pertanyaan apapun kalau tidak terkait tema, sabar dulu lah ya. Nanti akan ke situ. Tapi kita tetap menghormati. Tapi kita harus menyelesaikan step by step, one by one, two by two, three by three, gitu ya. Oke, supaya apa? Misalnya nih, contoh nih, aku lagi bicara sama Bang Mile. Bang Mile bertanya tentang pasal nih. Tiba-tiba di bawah ini ada yang tapping. Di bawah ada yang tapping. Bagaimana mengenai CCTV. Jadi kita juga akan bingung teman-teman, nyambungnya tidak ketemu. Nah, karena kita ini sudah melihat adanya vonis, jadi enak nih. Apa sih yang mendasari vonis? Baik terhadap Priok maupun terhadap Ririn. Nah, setelah itu kita urai nih. Ini. Karena ini semua berdasarkan apa yang kita lihat terhadap pertimbangan hakim. Sepakat ya, agar kita ini fokus. Oh, ternyata begini toh. Agar apa? Agar kita tidak bias kemana-mana. Ini nggak ada masalah kita ulas, nggak ada masalah karena bukan strategi ya, tetapi fakta persidangan. Ngono loh. Oke, sekarang kita mulai ya, Mbak Pia. Teman-teman yang mau naik boleh ya, nanya sesuatu. Kopi Areng naik aja Kopi Areng. Pertanyaannya biar nanti dijawab Kopi Areng. Apakah Aman Yani juga dibunuh Ririn katanya. Naik aja Kopi Areng. Ya, nggak apa-apa. Kemungkinan besar juga malah kamu. Jadi makanya kamu hati-hati. Begitu, jangan sampai nuduh orang malah dirinya sendiri yang dibawakan palu nanti, ya kan? Hati-hati. Silakan Bu Jelita. Siap, Mister. Nah, sebelumnya saya butuh temen nih, bisa Scarlett atau Bang Mile atau Mbak Niti yang fokus sama waktu-waktu yang saya bacakan. Ya. Ini semua saya rangkum dari tuntutan. Oke, kebetulan saya ada buku ini, biar saya catat langsung. Ya. Ini semuanya ini ada di dalam vonis hakim yang dimana dijadikan dasar daripada hakim untuk memvonis terdakwa Ririn. Ya, saya mulai ya. Dari tanggal 29 Agustus 2025 jam 00.08.30 Ririn dan Prio datang ke rumah Budi.
Lalu Ini kemudian ulangi jamnya berapa? 00 008 satu. 0008 ya. Sorry, 00.208.230. Itu nggak ada itu jam begitu. Tunggu dulu, salah Nggak tulis ada. itu hakimnya itu. Dengerin saya. Iya. Itu yang dimaksud itu kalau dari realita itu malam apa siang? Itu salah Malam. tulis hakimnya itu, Malam, Mr. Ji, 00 kan berarti jam 12 malam lewat 8 menit lewat 30 Bu- detik. Bukan lewat 00 itu datang ke ini. Jadi Datang ke rumah Budi. waktu itu hanya 4 angka. Kalau sampai 6 angka itu bodoh yang nulis tuh. Itu yang Nggak ngerti 30 deh. detiknya mungkin Mr. Z. Iya, 30 tuh detiknya. Jadi jam 12 lewat 8:00:08. Nggak bisa nih, harusnya jam 12 malam. Dengerin dulu. Coba kamu dengerin dulu yang dia sebut Mbak Jelita. Pukul 00.08 terus. 30. Nah, berapa itu? Jadi jam 12 ya, jam 00 lewat 8 menit 30 detik, Mister. Iya. Coba kamu lingkari itu. Adakah jam yang 6 digit? Adakah di tempat lain jam yang 6 digit? Silakan. Biasanya ini didapat dari CCTV, Mister. Ya, kalau CCTV ada Mister detiknya. Tunggu Iya. dulu. Iya, meskipun ada detik-detik itu di tempat lain ada enggak gitu loh, maksudnya nanti, makanya dilingkari dulu. Oke, lanjut ya, Mister. Oke, lanjut. Mbak Jelita sebentar. 00:08:30 masuk ke rumah almarhum. Datang ke rumah Ririn. Datang ke rumah Budi. Ini begini, nggak main nih kalau milih open mic terus. Jadi Ya milih. enggak, maksudnya biar konfirmasi ya Mister Z, siap. Ini kita berikan dominan untuk Jelita, bukan ke Mile, ya. Kenapa? Biar Jelita itu menjelaskan yang dibacakan itu. Nah, kalau mau nanya, sampaikan aja di pertanyaan mana, kemudian nanti ditekankan. Biar nggak terlalu dominan, potong-potong terus nanti, ya. Ya Mister Z, soalnya saya sambil nulis juga ini. Ya, siap. Mulai. Oke, lanjut ya. Saya ulangi. Jam 00.08, Ririn dan Prio datang ke rumah Budi. Lalu 01.09, Ririn dan Prio beserta Budi pergi ke toko Budi. Ya, jam 1.09. Kemudian jam 01.26, Sela menelpon Ririn. Bertanya saat ini Ririn lagi ada di mana. Lalu kemudian jam 02.30, Ririn dan Prio pergi meninggalkan toko menuju rumah Budi. Setelah mengeksekusi Budi ini ya. Ya. Berarti jam 1.09 Ririn, Prio, Budi pergi ke toko Budi. Jam 1.26 Sela menelpon menanyakan di mana posisi Ririn. Lalu kemudian jam 02.30 Ririn dan Prio pergi meninggalkan toko menuju ke rumah Budi, lalu dilanjutkan mengeksekusi keempat orang yang berada di rumah Budi. 02.30 ya. Lalu ketemu lagi di 02.59, Ririn pergi ambil pickup bersama Prio sambil mempersiapkan rencana selanjutnya. Ini waktunya cuma 20 menit nggak nyampe nih. Lalu kemudian 03.36, Ririn mengunduh aplikasi Bank Jago. Bank digital ini ya. Lalu kemudian 03.56, Ririn video call Sela dengan posisi berada di rumah Budi. Masih tanggal 29 ya ini. Lalu di jam 04.14, Ririn dan Prio dengan mengendarai pickup kembali ke rumah Sahroni. Ini loncat ini. Kembali ke rumah Sahroni. Jam 04.19, Prio naik motor ambil cangkul.
Jam Ini, Mbak. 04 siap. 04.14 kembali ke rumah bawa mobil. Ya, naik pickup. Kembali ke rumah Sahroni. Habis itu 04 04.19 Prio naik motor ambil cangkul. 04.32 Prio kembali dari ambil cangkul. Masih tanggal 29 ya. 07.13 Sela telepon Ririn lalu dijawab lagi antar Budi ke rumah montir. Pukul 12.00 Ririn meminta Prio jual emas. pelan-pelan Pukul Mbak, pelan-pelan 12. izin sebentar. Siap, Udah, berhenti dulu di situ izin. siap. Terus berhenti ngapain nih? Udah, berhenti doang. Sebentar. Kembali kan 04.32 kembali ambil cangkul. Iya, 07.13 Sela telepon Ririn. Sela telepon lagi ya di pagi itu. Iya. Iya. Oke, 12.00 Ririn minta Prio jual emas. Ririn. Oke. 12.01 Prio berangkat untuk menjual emas. 13.01 Ririn dari arah rumah TKP datang ke toko Budi. 13.03 Ririn pulang ke rumah Sela minta uang 500.000. 14.00 Ririn naik motor pergi ke toko Budi. 14.02 Ririn meninggalkan toko Budi. 17.47 Sela kembali telepon Ririn bertanya sudah ke Banten belum. 18.48 siap. Belum enggak, ada bisa kau berubah kasih tangan kau. Lanjut ya. 17.47 sorry tadi lanjut dari 14.02 ya. Taruh dari 13.03. 14.02 Ririn meninggalkan toko Budi ya. Iya, bila 17. kilisi kita mah. Oh, Baik. Dan boleh belajar. 17.47 Sela kembali telepon Ririn bertanya sudah ke Banten belum. 18.48 Prio mendatangi toko korban. Toko Budi ini maksudnya ya. Jam 21.00 Ririn buat status di HP Budi. 21.21 HP Budi membalas WA Pak Bobi. Aku langsung masuk ke tanggal 30 ya, 30 Agustus. 00.26 Prio dan Ririn menuju toko Budi dan masuk ke toko. 00.44 keluar dari toko Budi menuju rumah TKP ambil pickup. Lalu kembali ke toko Budi, posisi Ririn yang nyetir, Prio ada di belakang bak. 02.09 Prio turun dari mobil pickup langsung masuk ke toko. Ririn posisinya mengambil tali dan terpal di bak, dilanjutkan memasukkan mayat Budi ke mobil. Nih dari 02 sampai 09 ya. Lalu kemudian 02.50 Ririn dan Prio OTW ke rumah korban. Kondisi pickup parkir di depan rumah korban. 05.10 check-in di hotel. Jam 11.31 Ririn kembali melakukan pencarian cara menghilangkan bau mayat atau bau bangkai hewan. Jam 11.31 tanggal 30. Ini saya baca sampai di situ karena yang di bawah-bawahnya kayaknya kurang inian. Ini yang paling menarik ya. Yang paling menarik. Dan yang menariknya lagi dari jam-jam yang dibuat ini tuh banyak yang nggak ada tanggalnya. Hanya beberapa yang ada tanggalnya. Tapi selebihnya banyak juga yang tidak ada tanggalnya. Lebih banyak malah. Lalu kemudian ada jam-jam yang lompat. Ini seperti jam Sela menelpon Ririn ya. Jam 1.26 itu ditaruhnya di bawah. Oke, stop dulu.
Siap, siap, Mister. Dulu sampai di situ dulu. Mari kita mulai dari tempus dan lokus. Jam berapa yang ada di dalam situ mulai melakukan eksekusi? Biar dicatat. Jam Mister, berapa? saya melakukan eksekusinya ini jadi dari jam 00.08 sorry 01 ya, dari 01.09 Ririn pergi ke toko Budi Oh, terus ya. Lalu eksekusi. ya ini kayaknya udah masuk eksekusi, Mister. Lalu 02.30 sorry saya ulang ya, Mister ya. 01.09 Ririn Budi Priyo pergi ke toko Budi. Nah, di tengah-tengahnya ada Sela jam 1.26 telepon ke Ririn. Lalu kemudian 02.30 ya, Mister. Tadi masuknya berangkat ke toko dari rumah itu 01.09. Lalu 02.30 Ririn dan Priyo sudah pergi meninggalkan toko menuju rumah Budi lalu mengeksekusi 4 orang. Artinya 02.30 mereka udah selesai, Mister. Oke. Itu berarti di tanggal 29 Agustus. Iya. 29 Agustus 2025. ya. Tanggal 29 Agustus 2025 Pukul 01.09 mereka ke arah toko. 02.30 mereka udah keluar dari toko. Lalu dilanjutkan menuju rumah Budi mengeksekusi 4 orang ya. 4 orang ya, Mister ya. Nah, itu 02.30 ya, Mister. Di 02.59 Mister, Ririn pergi ambil pickup bersama Priyo sambil mempersiapkan rencana selanjutnya. Cuman 20 menit Mister, nggak nyampe kali. Wow. Oke. Lanjut. Lalu timeline-nya itu masuk langsung ke siap. Artinya di jam itulah. Nah, saya jelek ya Misternya. Bagus. Makanya didengerin. Artinya di jam itu dia lagi kejadiannya ya, waktu kejadiannya ya. Iya, Mister. Di mana dieksekusi? Yang Di pertama eksekusinya kalau Budi di toko, saya sekali lagi saya ambil dari sini ya Mister ya. Saya ambil Ya. dari tuntut vonis ya. Ya. Kalau Budi malam Abah. Selamat malam Bang Ji, semuanya yang ada di koma maupun yang ada di bawah. Aku rada Ada putus suaranya Bang? Iya, aku rada putus-putus dengerin cerita jadi Iya, Mbak Jelita putus-putus suaranya, Mbak. iya aku sinyalnya jelek di sini. Kalau di Jepang enak lancar, di sini jelek. nggak apa-apa. Oke ya, aku lanjut. Udah Ya. bagus belum sinyalnya? Lanjut. Masih jelek nih kayaknya. Mbak, pelan-pelan bacanya, Mbak, biar enak ditulisnya, nggak ketinggalan nulisnya. Dia bukan membaca, dia bercerita karena dia mencatat kronologisnya Oh, putusan berarti hakim. udah dicatat Nggak Mbak usah Jelita ini ya? nggak usah diterjemahkan. Ya, oke, siap Mr. Ji. Artinya kita tahu dulu. Siap. Susah, kamu ada di mana juga kita nggak tahu. Jadi ada suara, kadang-kadang ada kucing, ada harimau, ada kuda. Coba, sudah bisa diceritakan? Sudah bisa diceritakan waktu kejadian dan tempat kejadian? Silahkan. Siap, Mister. Waktu kejadian
itu jam 1.09 itu udah mulai mengarah ya. Itu keluar dari rumah Budi ke arah toko. Lalu kemudian mengeksekusi Budi di situ. Kemudian mereka keluar dari toko jam 02.30 menuju rumah Budi. Lalu kemudian mengeksekusi 4 orang. Lalu di 02.59 Ririn pergi ambil mobil pickup, tapi tidak dijelaskan di mana mobil pickup tersebut. Perginya bersama Prio sambil mempersiapkan rencana selanjutnya. Terputus di sini, Mister. Terputus di sini. Timelinenya. Lalu dilanjutkan jam 3.36 Ririn mengunduh aplikasi Bank Jago. Posisinya juga nggak dijelasin di mana pada saat Ririn mengunduh aplikasi Bank Jago. Lalu 03.56 Ririn video call. Di sini posisinya jelas berada di rumah Budi karena ada video call kan. Lalu kemudian jam 4.14 Ririn dan Prio mengendarai pickup. Nah, ini dia nih loncat nih. Kan tadi 02.59 Ririn pergi ambil pickup. Pergi bersama Prio mempersiapkan rencana selanjutnya. Loncat di jam 4.14. Nih padahal ada jam 3.56 Ririn video call sama Sela posisinya di rumah Budi. Lalu kemudian jam 04.14 Ririn dan Prio dengan mengendarai pickup kembali ke rumah Sahroni. Gimana itu, Mister? Stop dulu. Itu kesimpulan ya? Ini dasar pertimbangannya hakim, Mister. Iya, kesimpulan hakim. Jadi sebelum vonis ini dibacain dulu sama dia, Mister. Kesimpulan hakim. Hakim menyimpulkan dari mana? Dari tuntutan jaksa. Apa tuntutan atau dakwaan? Karena di sini nggak dibilang tuntutan ya, Mister. Dia bilangnya dakwaan kombinasi, jadi semua berdasarkan dakwaan. Begitu, Mister. Itu yang aneh menurut saya sih. Ya. Oke, makanya dibilang hakim ngomong seperti itu tuh berdasarkan dakwaan daripada jaksa. Oke. Nah, padahal dalam proses pembuktian itu semua timeline itu waktu-waktu itu dijelaskan, harusnya ya dijelaskan dengan bukti CCTV. Itu kamu nih saya tanya nih, mendapatkan informasi atau bukti itu dari CCTV dapat apa enggak? Mister, putus-putus deh aku. Itu kan dapatnya jaksa hakim mengambil dari dakwaan jaksa. Mister. Oke. Dakwaan jaksa itu kan sudah ada sebenarnya dakwaan jaksanya. Tapi faktanya kan lain. Kalau fakta kan berarti persidangan, yang dihadapkan dengan itu adalah CCTV. Ada CCTV-nya enggak waktu cerita timeline ini? Di dalam vonis nggak disebutin CCTV-nya, Mister. Nggak usah cerita vonis. Ini loh, omongan mulut saya, mulut kamu ini loh. Apakah ini vonis? Bukan. Apakah cerita hakim seperti itu ada di fakta persidangan? Harusnya ada, Mister, kalau bisa menampilkan jam sedetail ini. Tunggu dulu. Kalau harusnya ada ya ditampilkan. Seharusnya ada. Tapi waktu fakta persidangan ditampilkan apa enggak? Kelihatan, Mister. Kalau enggak berarti di sini kesimpulannya hakim hanya mempercayai dakwaan jaksa tanpa membuktikan fakta. Ngono loh. Mister. Oke. Artinya timeline begitu itu kan tidak ada alat bukti yang mendukung. Ada alat bukti yang mendukung enggak?
Nggak kelihatan, Mister. Remang-remang. Nah, nah, itu jadi satu poin. Hakim mengambil kesimpulan dari cerita yang disampaikan oleh siapa? Oleh jaksa. Jaksa berasal dari mana? Harusnya dia dari alat bukti. Kalau dia hanya dari cerita lagi, berarti dari cerita ke cerita. Ini saya ajak bermain di resume ya. Kamu nggak jawab, ya bingung ya. Siap, Mister. Soalnya kalau kamu nggak jawab, mulut saya itu saya isi lagi. Ya lo kasihan, Mister lagi makan. Wi. Apa bisa nikmat itu makannya, Mister? Nggak nikmat nggak apa-apa. Yang penting bagi saya itu puas. Siap, Mister. Masalah kenikmatan itu kan kepuasan kan. Kalau ada ini kan Anda menjelaskan template, tapi asalnya kan nggak dijelaskan. Kalau asalnya nggak dijelaskan kan jadi asumsi. Asumsi itu berasal dari mana? Dari cerita. Kalau dari cerita ke asumsi, ya repot. Harusnya kan berasal dari fakta. Baru kita bisa bercerita. Ya nggak? Siap, Mister. Oke. Bagaimana Abah? Ini kita ini dulu. Bagaimana Abah? Betul nggak Abah? Ya, Panji. Jadi kalau katanya masa vonisnya mau katanya kan. Nah disinilah kita lihat, kita tonton bersama, kita perhatikan bersama-sama. Ya inilah jadinya. Ya udah banyak yang memprediksi seperti ini. Mungkin memberikan kesempatan untuk di tingkat banding untuk koreksi semuanya, mulai dari dakwaan, tuntutan, sehingga putusan. Saya masih mempunyai keyakinan akan ada perubahan di tingkat banding gitu, Bang Ji. Nah, karena saya data putusannya belum pegang, tadi mendengar sepintas dari Mbak Jelita. Ya susah untuk bicaranya juga, kita bingung gitu ya. Putusan hakim itu berdiri sendiri, kita ngapain juga mengkritisi putusan hakim yang memang sudah palunya diketok. Ya saya berharap para pihak berjuang keras di tingkat banding agar betul-betul bisa netral, bisa terang benderang bahwa kalau memang toh dia pelakunya, ya hukumannya setimpal. Tapi kalau bukan dia pelakunya, karena alat buktinya yang tidak memadai tadi, tidak secara utuh, ya pasti pengadilan tinggi akan memutuskan lain gitu. Sepertinya itu dulu sambil menyimak Bang Nelson dan yang lainnya. Terima kasih Bang. Ya, ini dari AA nih. Hakim itu bisa memvonis walaupun tanpa bukti yang sesuai. Kan bebas hakim. Ya, mantap. Mantap. Tapi aku nggak tahu ya kamu belajar dari mana. Tapi saya udahlah pokoknya mantap. Itu aja ya.
Halo Bang Nelson. Malam Bang Mr. G, Bu Warung Rakyat Jelita, Bu Bang Mel, Bu Baniti, Abah, selamat malam. Malam Bang Nelson. Malam. Ya, sehat selalu semua bagi teman-teman. Amin. Kebetulan saya sudah membuat analisa nih terkait pengadilan judi fakti pengadilan Indramayu. Pertama terkait dengan malam, ya Kak. Selamat malam Kak. Ya Mr. G, saya udah buat analisa nih. Lanjut bacain. Lanjut, langsung ya. Ini saya terkait Palu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Judi Fakti Pengadilan Negeri Indramayu, tidak terdapat kesesuaian keterangan alat bukti palu godam atau palu besi yang digunakan oleh Ririn dalam melakukan pembunuhan. Putusan judi fakti halaman 209/210, keterangan dari saksi Anton yang mengatakan bahwa saksi sebelumnya pernah diperlihatkan oleh penuntut umum gambar palu dalam BAP kepolisian, dan saksi menerangkan bahwa bukan itu palunya, tidak identik dengan palu yang saksi potong. Sementara barang bukti palu yang diperlihatkan di persidangan hari ini memang benar itu palunya, identik dengan palu yang saksi potong waktu itu. Bahwa deskripsi palu yang dibawa oleh saudara Prio jenisnya seperti palu bogem, bentuknya bogemnya kotak, bentuk pegangannya bulat berbahan besi, seperti yang biasa digunakan untuk antena TV, dan ada ciri-ciri khusus di pegangan palu tersebut. Di dalamnya terdapat adukan semen semacam cor, warnanya bogem hitam, dan pegangannya berwarna silver karena besi tapi sudah agak berkarat. Bahwa saksi kurang tahu persis berat palu tersebut, tapi menurut perkiraan saksi berat palu itu kurang lebih 1 kilo. Bahwa keterangan saksi yang lalu menyebut palu tersebut termasuk ke dalam kategori bogem karena saksi sebelumnya belum begitu paham dari nama-nama jenis palu. Tapi sekarang menurut saksi yang benar jenis palu itu kategori semi bogem karena dilihat dari ukurannya bogem. Bahwa warna palu sekarang setelah ditemukan agak berkarat berbeda seperti dengan keterangan saksi saat memotong, yaitu warna hitam karena sudah terendam di comberan. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, bahwa saksi Anton menyatakan dalam persidangan jelas adalah hal yang keraguan karena jelas dan nyata palu yang dilakukannya tidak mengetahui persis bentuk, ukuran dan berat palu tersebut. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi pertimbangan hukum hakim? Semestinya palu tersebut wajib dilakukan uji penelitian laboratorium forensik yang memastikan secara ilmiah bentuk, ukuran, dan berat palu. 2. Putusan judi fakti halaman 997, keterangan ahli dokter forensik Andri Nur Roman, satu-satunya ahli yang dihadirkan oleh jaksa dalam pemeriksaan mayat korban, tidak sama sekali menyatakan bahwa penyebab matinya korban adalah menggunakan palu godam. Bahwa setelah diotopsi, luka korban Budi Awalin banyak ditemukan pada kepala sisi bagian kanan. Bahwa menurut ahli, keterangan ahli otopsi, korban Wis terdapat luka-luka di bagian sebelah kanan, tepatnya di bagian dahi kanan dan sisi sebelah kanan itu ada luka terbuka. Bahwa penyebab kematian dari keempat korban atas nama Budi Awaludin, Saroni, Wis Juwita, Sari, Ratu Karunisa semuanya sama-sama karena trauma tumpul di kepala. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli tidak dapat menentukan secara spesifik benda apa yang digunakan untuk melukai para korban, karena beberapa benda yang berbeda dapat memberikan gambaran luka yang sama. Bahwa keterangan ahli dokter forensik justru tidak bisa memastikan benda apa yang digunakan untuk melukai korban. Bahwa peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian menyatakan bahwa di dalam pasal 4, kemampuan dokter kepolisian meliputi olah tempat kejadian perkara, aspek medik antara lain 1. Pemeriksaan awal terhadap korban di TKP, dan 2. Penanganan barang bukti non-medik yang menempel pada tubuh korban dan barang bukti medik. Bahwa palu besi atau palu bogem yang dijadikan alat pembunuhan oleh Riri Rifanto semestinya wajib menyesuaikan visum et repertum, penyebab kematian korban, dengan melakukan uji laboratorium forensik terkait benda palu apakah
menempel pada tubuh korban atau tidak, dan adakah sidik jari atau DNA darah yang menempel pada korban. Bahwa KUHP yang baru pasal terkait bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 meliputi A. Laboratorium forensik. Digunakan hal penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapatkan penanganan dan atau perlakuan khusus. Bahwa majelis judek fakti sama sekali tidak mempertimbangkan keabsahan dan perolehan alat bukti palu bogem atau palu besi yang ditemukan di satu buah palu besi di selokan Jalan Siliwangi di depan toko Masito, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu oleh Yuniarsa, Ketua RT setempat, dan Taufik Al-Hakim, anggota Polri. Adapun pertimbangannya di halaman 278-279 yang berbunyi sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap barang berupa satu buah palu besi yang dilengkapi dengan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta memiliki berita acara penemuan barang bukti tanggal 18 Mei 2026, junto berita acara penyerahan barang bukti tambahan tanggal 22 Mei 2026 tentang telah ditemukan satu buah palu besi di selokan di Jalan Siliwangi depan toko Masito, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu oleh Yuniarsa, Ketua RT setempat, dan Taufik Al-Hakim, anggota Polri, dinilai dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang karena diperoleh secara tidak melawan hukum. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sama sekali tidak menilai apakah palu besi itu diperoleh secara melawan hukum apa tidak. Faktanya sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 44 KUHP dalam hal penyidik melakukan penyitaan. Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri pada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut. Pasal 46, benda sitaan sebelum dibungkus dicatat mengenai berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masingnya, ciri atau sifat khas tempat, hari dan tanggal penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita oleh keluarganya, yang kemudian diberikan lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh penyidik. 2. Pengamatan majelis hakim terkait CCTV frame adalah berdasarkan asumsi dan sangat tidak objektif menggunakan pasal 235 ayat 1 huruf G tanpa terlebih dahulu menggunakan keterangan ahli digital forensik sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 2 huruf B. Adapun pertimbangan majelis hakim menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa pengamatan hakim merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 huruf G sebagai alat bukti, maka pengamatan hakim diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber dari objek pengamatan mencakup beberapa aspek yaitu berikut. 1. Pengamatan visual yaitu meliputi gerak-gerik bahasa tubuh, ekspresi wajah terdakwa, saksi, maupun kondisi fisik barang bukti di ruang sidang. 2. Pengamatan audio meliputi intonasi, nada suara, dan tingkat konsistensi jawaban yang diberikan saat pemeriksaan sidang berlangsung. 3. Demonstrasi dan pemeriksaan setempat discente. Hakim mengamati langsung jalannya rekonstruksi atau meninjau TKP, tempat kejadian perkara untuk memverifikasi kesesuaian fakta. 4. Penilaian bukti digital elektronik. Hakim mengamati sendiri visual rekaman CCTV atau data digital yang ditampilkan di persidangan. Bahwa sangat di luar nalar ketika hakim sudah menjadi ahli dalam mengamati gambar frame-frame dalam CCTV. Bahwa yang semestinya bisa mengamati visual CCTV adalah ahli digital forensik. Bahwa ketentuan pasal 229 KUHP, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman, dokter, atau lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan mengenai saksi berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Kemudian di dalam pasal 238 KUHP, keterangan ahli sebagaimana masuk di dalam pasal 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui dengan keahliannya. Dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, ahli tidak wajib menyampaikan surat tugas atau izin dari institusi atau lembaga di mana ahli bekerja. Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim, maka dapat dinilai sebagai berikut. Bahwa majelis hakim telah mengamati sendiri visualisasi rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan, sehingga frame-frame dalam rekaman CCTV yang tidak dimasukkan dalam digital forensik, yang oleh karenanya telah dinyatakan otentik, maka dinilai termasuk sebagai objek pengamatan hakim yang menjadi kekuatan nilai pembuktian. Bahwa majelis hakim telah mengamati keterangan dan tanggapan terdakwa di persidangan.
Khusus terdakwa mendeskripsikan perannya orang yang tidak mengetahui adanya peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban. Terlebih pada saat memberikan keterangan. Terdakwa menyatakan tidak ada membawa mobil pickup milik korban Budi Awaludin ke toko Budi Awaludin sepanjang waktu peristiwa inkasu. Sementara ketika memberikan tanggapan terhadap pemutaran CCTV pada frame yang memperlihatkan mobil pickup milik korban Budi Awaludin dikendarai oleh terdakwa, maka terdakwa justru berdalih barang yang dimaksud di dalam terpal yang dipanggul dengan bambu adalah sembako. Kedua premis keterangan maupun tanggapan dari diri terdakwa sendiri bersifat kontradiktor atau bertentangan, sehingga dalam pengamatannya majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak jujur. Bahwa pengamatan hakim ini sangat tidak rasional ketika terdakwa Ririn sudah dinyatakan orang yang tidak jujur. Padahal jika melihat di dalam pasal 235 ayat 1 KUHP adanya keterangan terdakwa yang mana tidak disumpah dan memilih hak ingkar yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Terima kasih Bang Mr. Ji. Ya. Oke, di-mute dulu ya. Jadi di situ ada kontradiktif banyak sekali teman-teman. Jadi berdasarkan pengamatan hakim, pengamatan yang mana? Pengamatan itu, kalau yang itu kan tadi berdasarkan pengamatan hakim kan. Pengamatan hakim yang subjektif seperti itu kan jadi lucu. Contohnya ya, orang tidak menjelaskan itu karena dia tidak tahu tentang peristiwa misalnya nih. Mohon maaf sekali, tapi ya enggak apa-apa teman-teman ya, enggak apa-apa. Karena memang semua ada waktunya, semua ada tempatnya, ya, semua ada caranya. Tapi kita bercerita ini, yang kita ceritakan ini, jika Anda tahu sebenarnya seperti itu. Sebagaimana pengamatan hakim begitu kan? Sebagaimana pengamatan hakim. Terdakwa ini tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan itu dianggapnya berbelit-belit gitu loh ceritanya itu. Kemudian pertanyaan mengenai mobil pickup memang tidak diceritakan, itu hak terdakwa, udah tahu hak terdakwa. Tetapi begitu dikasih tahu bahwa kamu pakai mobil pickup ke toko. Iya. Kemudian kan disajikan tuh CCTV-nya. Itu ada mobil pickup, kamu naik di situ. Oh iya, itu waktu saya, kan diceritakan tuh. Itu ngangkut sembako. Ya dibuktikan kalau itu sebagai ngangkut mayat, kan begitu kan harusnya. Ahli mengatakan bahwa sesuatu benda. Tetapi bukan pengamatan sih, pandangan hakim, pengamatan ya. Pandangan hakim itu merupakan sebuah, itu tadi aku jadi takut rasa-rasanya kalau pengamatan ini dimaknai seperti ini jadi menakutkan. Nggak apa-apa, sah-sah saja, itu kan pengamatan hakim. Iya, tapi yang normatif. Ini apa ini? Ini handphone misalnya gitu toh. Tapi pengamatan hakim itu bukan handphone, itu laptop. Nah, kayak gitu kan jadi entahlah ya, entah. Tapi sekali lagi ya kawan-kawan, ada caranya, ya, ada waktunya, dan oke lah ya, sudah berlalu. Oke. Selanjutnya ada juga yang waktu-waktu di sini, kalau saya coba Pia, yang saya di 127 itu 127 dari awal sampai mentok, coba. Halaman 127, Mister. Alah, apa lagi yang kamu pikirkan? 127 yang mana nih, Mister? Mister, Ya benar halaman, tapi kan nggak harus menyebut halaman. Kita ini kan orang-orang komal.
Tunggu, Mister. Saya soalnya punya cuman dari 279, Mister. Ya, Menimbang bahwa itu ya, Mister. ya. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 pukul 13 WIB, terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Prio Bagus Setiawan menyepakati untuk melakukan pembunuhan dengan tujuan mengambil harta benda keluarga korban Budi Awaludin di rumah yang terletak di Jalan Siliwangi nomor 52 RT 002 RW 003 Kelurahan Pauman Kabupaten Indramayu. 2. Bahwa saksi Prio Bagus Setiawan terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa Ririn Rifanto dengan cara memotong sebuah palu dengan tujuan mempermudah memegangnya saat digunakan di rumah saksi Anton Sudanto alias Astam bin almarhum Sukari. Stop. Yap. Nah, dari situ tadi, kalau itu tadi ya, menimbang tuh melihat dari situ bahwa ada perencanaan, dua-duanya perencanaan, bahkan Prio sudah mempersiapkan semuanya ini sudah. Kalau itu ya, apalagi ini mohon maaf saja nih, dakwaannya sama, pasalnya sama, terdakwanya itu dua orang itu, ya kan? Artinya apa? Semua sama, tidak ada yang membedakan. Bagaimana tidak? Di situ ada yang kalau dibaca secara keseluruhan ada pertimbangan yang memberatkan, ada pertimbangan yang meringankan. Yang satu ada mau meringankan, yang satu nihil. Itu gimana terhadap kasus yang sama? Teman-teman tahu ya, ini baru seolah-olah anggaplah kedua-duanya ini bersama-sama. Jadi lucu, ini bersama-sama ini motifnya jadi beda. Ya, silakan dipelajari nanti. Jadi kalau kasusnya itu sama, di mens rea itu bersama-sama, kalau sudah disepakati, ya sudah sama-sama sudah sepakat. Tidak perlu aku nyalain kamu, kamu nyalain aku. Itulah kesepakatannya. Kalau itu seharusnya yang resiko berdua. Meskipun nih saya bilang saya sama Abah hanya di depan pintu. Biar saya yang melakukan. Abah di depan pintu, saya yang melakukan. Tapi kalau Abah tidak di depan pintu, ya saya tidak bisa melakukan. Karena itulah kesepakatannya. Itulah kesepakatannya. Jadi terus pertanyaan berikutnya ini, karena ini masih kesana kemari ya Mbak Pia ya, masih kesana kemari. Nanti Bang Nelson nanti bisa koreksi. Ketika sudah bersama-sama, artinya ya itu memang peran saya. Tetapi kalau diterjemahkan seperti ini justru lebih aneh. Ini dua-duanya jadi membingungkan di sini. Terus terhadap Prio itu kan bersama-sama, turut serta, sama bahasanya. Artinya apa? Prio turut serta sama Ririn. Betul tidak? Kalau kedua-duanya nih diperlakukan seperti itu. Terhadap Ririn sama juga. Bahwa Ririn secara bersama-sama turut serta, sama kan? Berarti bersama-sama dengan
dengan beliau. Priyo. Sekarang saya tanya lagi, siapa otak intelektualnya? Siapa ya otak intelektualnya? Makanya kalau bersama-sama itu bahasanya sudah sama, pasalnya sama, kronologisnya sama, pembagian, apalagi itu bahasa tadi Mbak Via baru sampaikan, itu menimbang bahwa hakim, ya, menimbang bahwa hakim telah menyepakati itu tadi, keduanya telah sepakat mulai tanggal berapa tadi? Tanggal 24 Agustus 2025. Iya, itu sudah sepakat, kalau Sepakat. itu yang dikatakan itu tidak ada lagi celah. Dua-duanya nih kalau boleh kita ngomong ya, dua-duanya biadab, dua-duanya harus dihukum dan dua-duanya sama. Setuju Bang, sama Mr. J. Hai ya. Itu meeting of mind namanya, itu udah kesepakatan. Satu bersepakat gitu. Jadi satu badan, jadi sama penyertaan, itu sama-sama melakukan tindak kejahatan. Tidak ada intelektual dalamnya, nggak ada itu. Jadi sama-sama bersepakat penyertaan. Iya. Ya siapa? Silakan apa? Ini siapa yang turun ya? Tiba-tiba hilang ya? Siapa ya? Bang Mile. Ya, Pak. Silakan Pak, lanjut Pak. Jadi kalau mau pakai frame yang ini ya, yang sudah sampai vonis, ya barusan kan sudah dibahas. Tapi tetap walau gimana ada pernyataan dari beliau yang sejak awal ada pengakuan dari Ibu Almarhum Eis yang kemudian dirubah. Kan yang jadi bikin perdebatan ini ya awalnya karena tidak ada konsistensi gitu dari pernyataan-pernyataan. Apakah karena takut, apakah karena ada intervensi gitu ya. Jadi Inter Milan, salah saya. Intermezzo. Inter Juventus. Ya, Inter ya. Nah, sehingga perdebatan saya tetap ya, walaupun itu sudah suka tidak suka, mau tidak mau ya harus menerima kedua terdakwa ini, karena ya sudah diyakini bahwa pelakunya cuma berdua. Tapi pernyataan awal kok tidak diungkap, tidak digali gitu. Malahan konon katanya menurut mereka ya yang ada di PT-PT yang berseliweran, oh saya disiksa, kan. Nah dari situ kok tidak menjadi keyakinan hakim juga bahwa ini tidak baik-baik saja ini perjalanannya, why, ada apa gitu. Nah, kalau frame-nya yang sudah diputuskan ini ya tinggal saya masih berharap kepada mereka yang berwenang dalam hal ini, PH-nya, cobalah digali, diperjelas di tingkat yang lebih tinggi, ya, agar perkara ini bisa terang benderang ya. Kalau udah terang, seterang cahaya gitu kan. Nah, baru saya tidak meyakini secara pribadi boleh ya, bukan berarti kita intervensi, karena ada statement-statement dari awal yang seperti itu, kok pelakunya hanya diarahkan seolah-olah ya cuma dua orang ini. Itu kalau kita baca putusannya semuanya ya kewenangan hakim, monggo. Nah tinggal kita telah disambungkan apakah sudah sesuai atau tidak
apakah ada long jump gitu kan, jumping, apakah memang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Begitu Bang Ji. Iya, ya. Saya bilang nanti ini tak, aku ada ngambil dari apa namanya, direktori keputusan Mahkamah Agung. Saya ambil semua itu untuk pembelajaran bagi mahasiswa saya. Ya, bagi mahasiswa saya, ya, saya sudah print semua ya, ini dari Mahkamah Agung ya, dari Mahkamah Agung nih. Saya melihat setebal ini tuh seharusnya ilmu nih, tapi sayangnya isinya bukan ilmu. Isinya jujur ya, Pak Hakim di Indramayu, isinya manipulatif, subjektif. Mana Pak Hakim? Pak Hakim Indramayu. Tolong direkam nih Pak Hakim. Saya akan tunjukkan mana-mana yang subjektif. Bahkan dari berapa ratus, 300 sekian halaman itu ya, full semua ngaco. Tapi nggak apa-apa, saya nggak apa-apa ya. Hanya saya bilang, saya mau kasihkan mahasiswa saya untuk sebagai pembelajaran. Nanti nih setiap 100 lembar satu mahasiswa, silakan dianalisa. Luar biasa, luar biasa. Tapi ada kalimat-kalimat yang bagus, kalimat, tapi kalimat itu sayangnya tidak dijalankan. Salah satu contoh kalimat itu ya, narasi ya, keadilan tidak bisa ditegakkan hanya karena narasi, hanya karena cerita. Nah, anehnya ini cerita, ini narasi, dan ini saya sudah bagi dua nih, ini setebal ini nih. Ini bukan fakta. Oke. Karena bukan fakta, jadi repot. Bisa saya katakan bahwa ini rekayasa. Ya, kalau yang sudah membaca, mengetahui, pasti enak ngomongnya. Tapi kalau nggak baca, ya, ini saya baru baca di halaman sampai berapa nih? Ya, separuh lebih lah. Ya, baru, segini kok sudah bisa. Bener ya, teman-teman yang masih ragu, bisa DM sama saya tunjukkan mana-mana yang subjektif. Gitu. Karena ada cerita yang tidak disampaikan, bisa diuraikan coba. Contoh nih saya kasih tahu nih. Kejadiannya tanggal berapa sih? Sebut aja kejadian tanggal berapa? 9 dini hari, Mister. 29 dini hari. Artinya kalau di CCTV ada itu namanya CCTV tanggal 28, CCTV tanggal 29, CCTV tanggal 30, CCTV tanggal 1. Baru mantap. Tapi kalau sepotongnya ini diambil dari CCTV yang tanggal ini, kemudian dimaknai dengan lain, kemudian dimunculkan CCTV sepotong, dimaknai lain, kemudian dirangkai, itu namanya cerita. Kalau cerita-cerita ini dijadikan dasar, berarti berdasarkan pada asumsi. Halo Bagin.
Pak Hakim ada, Pak Hakim? Teng, teng, teng. Ada bang. Kita ketemu Pak Hakim. Pak Hakim hadir. Mana Pak Hakim? Ada jam-jam yang aneh. Loh, kasih tahu nih. Mana Pak Hakim?